Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Yap, di video kali ini aku akan melanjutkan lagi prediksi soal mandiri tahun 2023 part yang ke-6. Wow, udah nggak terasa ya teman-teman, sampai saat ini kita tuh udah sampai part yang ke-6. Oke, nah sebenarnya ada beberapa dari kalian yang udah ujian ya mandiri tahun 2023. Bahkan ada juga nih yang udah pengumuman saat ini. Nah, tapi di antara kalian mungkin masih ada yang belum ujian. So, buat kalian yang belum ujian, bisa banget ya komen atau absen di kolom komentar apakah aku harus melanjutkan video part yang ke-7 ini atau sampai part 6 ini aja. Jadi silakan kalian respon di kolom komentar ya supaya aku tahu tanggapan kalian. Oke, sebelum kita menonton video ini seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku Leni Agustin dulu, karena di channel YouTube aku tuh biasanya selalu membahas tentang soal-soal yang akan masuk di ujian kampus tahun 2023. Nah, misalnya nih kayak kemarin aku bahas soal SNBT, SNBP, UMPTKIN, SPAN PTKIN, bahkan sekarang aku bahas jalur mandiri lagi. So, buat kalian yang mau daftar bisa banget langsung subscribe ya, supaya kalau aku ada video terbaru, kalian langsung bisa mengetahuinya. Dan kalau misalnya kalian mau cari informasi melalui Instagram, bisa banget di Instagram info.umptkin atau Instagram pribadi aku nih, Leni Agustin 10, karena setiap malam tuh aku biasanya live. Jadi kalian bisa tanya jawab nih atau sharing di live aku. Oke, dan misalnya kalian mau berkomunikasi lewat WhatsApp, bisa banget 0882 4785 4631. Kalian bisa save nomor aku ya, atau langsung ngechat juga nggak apa-apa. Oke, langsung aja mari kita nonton. Ini dia videonya. Oke guys, nah jadi sekarang kita udah ada di video part yang ke-6. Nah jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1, 2, 3, 4, dan 5, silahkan nonton terlebih dahulu ya, karena di setiap soal itu aku bahas soal yang berbeda-beda. Oke, langsung aja nih, kita langsung soal nomor 11. Hasil dari 2 per 3x ditambah 3x tambah 2 per 9x adalah titik-titik. Nah, jadi ini banyak banget di request sama kalian, gimana sih Kak? Nah, sebenarnya ini gampang banget ya teman-teman. Nah, cuman mungkin karena di sini ada x dan ada x serta penyebutnya yang tidak sama, jadi kalian kebingungan atau bisa saja ceroboh dalam menyelesaikan soal seperti ini. Nah, untuk A 3x tambah 4 per 12x, B 7x tambah 3 per 9x, C 3x tambah 8 per 9x, D 3x tambah 4 per 9x, dan E 5x tambah 2 per 7x. Oke, langsung aja kita tulis ya, kita kerja. Kita tulis dulu dah soalnya. Soalnya yaitu 2 per 3x kita mau tambah dengan 3x ditambah 2 per 9x. Oke, seperti yang kita lihat teman-teman, bahwa penyebutnya di sini tuh berbeda atau penyebutnya tidak sama. Nah, kalau di pecahan kalian mau jumlahkan suatu pecahan biasa, itu kalian harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita lihat di sini penyebutnya 3x. Nah, di sini 9x. Kita cari nih penyebut yang sama-sama atau KPK dari 3 dan 9. Nah, di sini kita ambil penyebut 9, oke? Nah, kalau kita mau jadikan di sini 9, maka ini kita kali 3. Nah, kalau misalnya di bawah kali 3, di atas juga dikali 3. Nah, kemudian untuk 9x ini kalau mau jadi 9 ya kali 1 aja ya, kali dengan dirinya sendiri. Nah, jadi sudah bisa kita jumlah karena ini udah sama penyebutnya, tapi kita kali terlebih dahulu dulu. 2 kali 3 berapa? 6 per 3x kali 3 9x. Nah, udah sama nih, ditambah dengan 3x. 3x ditambah 2 kali 1 2
per 9X kali 1 tetap 9X. Oke, ini udah sama nih penyebutnya. Jadi kita udah bisa jumlah kalau penyebutnya udah sama. Nah, ini ada 3X. 3X ini merupakan bilangan yang mempunyai variabel. Oke, kita simpan di depan dulu. Kemudian ditambah dengan 6 ditambah 2 ini bisa kita jumlahkan ya, karena sama-sama angka yang tidak mempunyai variabel. Jadi 6 tambah 2 berapa? 8. Oke, per 9X sama 9X, kalau penyebut itu tidak dijumlah ya teman-teman, tidak dijumlah. Jadi dia tetap aja 9X dengan ketentuan dia harus sama. Oke. Nah, jadi jawabannya 3X ditambah 8 per 9X. Oke, kita lihat di option dulu apakah ada 3X ditambah 8 per 9X. Oh, ada dong. Nah, jadi jawaban yang benar adalah C. Gampang banget kan teman-teman, kalian tinggal menyamakan penyebutnya aja. Ini nih. Tadi kita cuma bermasalah di sini. Seandainya dia penyebutnya udah sama, kita bisa langsung jumlah. Nah, tapi tingkat kesulitan dari soalnya ditambah, jadi penyebutnya itu dibedakan sehingga kita harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Di sini kita bisa pakai penyebut 9 seperti yang ini tadi, oke? Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan teman-teman, bisa banget komen di bawah. Oke teman-teman, nah jadi seperti yang aku bilang bahwa aku tuh udah buatin kalian e-book mandiri di tahun 2023. Nah, ini dia adalah e-book untuk soal mandirinya dan ini adalah pembahasan serta jawabannya. Nah, jadi kalau misalnya kalian order e-book mandiri ini, kalian tuh nggak perlu bingung lagi mau jawabnya apa karena udah ada jawabannya. Dan juga kalau misalnya kalian order, ini tuh kalian dapat banyak file untuk soal mandiri di tahun kemarin. Nah, ini aku sebutin dulu. Misalnya nih, ini aku dapat ada file dari UIN Sunan Gunung Jati. Terus aku juga ada UIN Jakarta TPA dan juga ada UIN Jakarta Agama dan Bahasa. Dan juga ada UIN Alauddin Makassar, ada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ada IPA, IPS, Bahasa, dan Keagamaan. Nah, jadi kalau misalnya kalian order e-book ini, kalian tuh nggak rugi banget. Kenapa? Karena banyak banget bonusnya yang kalian bisa dapat hanya di aku. Nah, terus kemarin tuh ada juga e-book UMPTKIN dan alhamdulillah tuh e-booknya bisa meloloskan teman-teman di UMPTKIN. Nah, kalian bisa baca ya sendiri kata-kata mereka tuh setelah order e-book di aku dan alhamdulillah mereka semuanya lolos. Nah, jadi sekarang aku bikin lagi nih untuk e-book mandiri. So, buat kalian yang mau order juga bisa banget langsung chat aku di WhatsApp yang udah tertera di atas 0882 4785 4631. Oke, aku tunggu ya. Oke, untuk soal selanjutnya atau nomor 12, ini aku ambil atau angkat soal cerita. Karena banyak juga nih yang request, Kak, bahas soal cerita dong. Karena soal cerita tuh biasanya ceritanya berbelit-belit. Kita nggak tahu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Oke, tapi di sini aku mau cari harga baju. Oke, ini paling banyak nih muncul di ujian-ujian mandiri. Oke, langsung aja ya. Harga untuk 18 baju itu Rp540.000. Oke, jadi kalau misalnya 18 baju itu dia kena Rp540.000. Nah, harga 1/2 lusin atau 2,5 lusin baju tersebut adalah titik-titik. Oke. A adalah 1 juta, B 900.000, C 800.000, D 750 dan E 600.000. Oke. Perlu kita ketahui bahwa untuk 18 baju ini harganya 540.000. Nah, yang ditanyakan kalau dia 2,5 lusin berapa sih harga total bajunya? Oke, pertama kita tulis dulu ya yang diketahui itu di dalam soal apa aja. Oke, kita tulis dulu yang diketahui ini kan ada 18 baju ya. Kalau dia 18 baju, maka harganya itu 540.000. Nah, kalau satu baju itu berapa?
karena yang ditanyakan adalah 2,5 lusin, jadi kita harus cari tahu dulu berapa harga kalau satu baju. Karena yang diketahui itu kan harga 18 baju. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mencari harga dalam satu baju, berarti kita bagi aja nih 540 dibagi 18. Jadi untuk satu baju di sini, untuk satu baju sama dengan ini satu ya. Jadi untuk satu baju sama dengan 540.000 kita bagi dengan 18. Kenapa dibagi 18? Karena yang diketahui itu 18 baju. Nah, jadi 540.000 dibagi 18 itu sama dengan 0,3, jadi 30.000. Oke? Nah, oke, jadi kita udah dapat nih harga satu baju yaitu seharga 30.000. Oke. Nah, yang ditanyakan berapa sih harga kalau misalnya 2,5 lusin. Oke, perlu kita ketahui bahwa satu lusin itu berapa? 12 buah ya, atau 12 buah baju. Nah, kalau dia 2 lusin berarti dia 24 buah. Oke, 24 baju. Nah, kalau 2,5 berarti kalau setengah lusin berapa? Kalau setengah lusin, kalau satu lusin dia 12, berarti kalau setengahnya itu 6 buah. Nah, jadi kalau 2,5 lusin, 2 lusin ini kita jumlahkan aja sama setengah. Jadi 24 ditambah 6, jadi dia 30 baju. Oke, paham ya untuk 2,5 lusin. Nah, yang ditanyakan harga 2,5 lusin. Jadi langsung aja kita kali harga satu baju, kita kali dengan total dari 2,5 lusin. Nah, jadi 30.000 kita kali dengan 30 baju. Oke, karena 30 baju ini sama dengan 2,5 lusin ya. Jadi harganya 3 kali 3 9. Jadi dia 900.000. Oke, kita lihat dulu deh di option. Apakah ada 900? Oh, ada dong. Nah, jadi jawabannya adalah B. Gampang banget kan teman-teman? Nah, jadi di sini ceritanya kita cuman cari dulu harga satu bajunya berapa, satu pieces bajunya berapa. Nah, setelah kita dapat harga satu baju, kita cari 2,5 lusin ini. Tapi kita harus tahu dulu 2,5 lusin ini berapa baju. Nah, udah kita dapat tadi 30 baju. Jadi langsung aja deh kita kali 30.000 kali 30 baju, hasilnya 900.000. Oke, jadi jawabannya adalah B. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa banget komen di bawah. Yap, itu dia guys video pembahasan pada malam hari ini part yang ke-6. Gimana nih soalnya? Gampang kan? Matematika seru kan? Pokoknya kalau misalnya kalian mengetahui konsepnya atau rumusnya, insya Allah kalian tuh udah bisa mengerjakan soal matematika dengan cepat dan juga benar. Oke, aku mau mengetahui dulu apakah di sini penonton aku udah ujian semua atau ada yang belum. Nah, kalau misalnya kalian masih mau nonton untuk part yang ke-7, silakan bantu komen di bawah ya, supaya aku tahu kalau misalnya kalian masih ada yang belum ujian mandiri. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku ya guys, supaya aku lebih semangat lagi untuk buatin kalian video. Dan bisa juga untuk ngechat aku di WhatsApp 088247854631 kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.